Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviza Rahma Putri Naryansyah dengan NIM D93219074. Bersama dua teman saya, Vira Agustin Luciana, NIM D93219075, dan Irvia Yuliani, NIM D93219080. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Auditing Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Salim MIG akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah ini mengenai auditor internal. Jika kita membahas tentang auditor internal, tentunya berhubungan sekali dengan auditing. Pada video kali ini kami akan membahas 3 poin utama mengenai auditor internal. Poin yang pertama adalah pengertian auditor internal. Poin kedua adalah peran, tugas, dan tanggung jawab auditor internal di dalam lembaga pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian auditor internal akan dijelaskan oleh teman saya, Vira Agustin Luciana, NIM D93219075. Pertama yaitu pengertian auditor internal. Auditor internal adalah pelaku kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi dalam suatu lembaga pendidikan. Adapun audit internal yaitu membantu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan proses governance. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu kegiatan asuransi dan konsultasi, di mana aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi bagi lembaga pendidikan atau perusahaan. Yang kedua yaitu independen dan objektif, di mana para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Yang ketiga yaitu pendekatan yang sistematis dan teratur, di mana auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok masalah atau tidak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi organisasi dapat segera terdeteksi dan teratasi. Keempat yaitu pengendalian resiko, di mana auditor internal memiliki fungsi membantu lembaga pendidikan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keuangan resiko dan sistem pengendalian intern. Yang kelima yaitu pengendalian. Auditor internal membantu dalam memelihara pengendalian intern yang efektif. Dan yang keenam yaitu proses governance. Auditor internal memiliki fungsi menilai dan memberikan rekomendasi. Auditor internal memiliki peranan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang memiliki skala operasional yang sangat besar dan cakupan yang sangat luas. Berikut adalah peran auditor internal dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk mengurangi kebocoran dan penyelewengan dalam lembaga pendidikan. Yang kedua adalah sebagai penghasil informasi yang tepat dan tidak memihak. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan mutu pimpinan dalam pengendalian suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah sebagai penilai independen untuk menelaah operasional, mengevaluasi pengontrolan yang cukup secara efisien dan efektivitas kerja suatu lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab auditor internal dalam lembaga pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Irvia Yuliani, NIM D93219080. Dan berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari auditor internal. Yang pertama, mencari informasi terkait bagian yang akan diaudit. Dengan hal tersebut, seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang audite, yang dimana meliputi cara kerja, prosedural, hierarki, jabatan, serta catatan mutu, laporan yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audite. Meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audite untuk memeriksa hal-hal yang bersifat kritis. Hal tersebut dilakukan agar dalam melakukan audite berjalan secara efektif. Dan auditor pun akan melihat proses-proses penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang ketiga, mempersiapkan audit program tahunan dan jadwal audit secara terperinci. Semua kegiatan audit internal harus direncanakan dan diinformasikan dari awal kepada seluruh auditor.
Tujuan awal audit internal memang mencari kesalahan, akan tetapi dengan hal itu akan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan audit. Hal ini digunakan untuk mempermudah auditor mengingat hal penting yang perlu ditanyakan. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh. Seorang auditor dalam pelaksanaan audit, auditor harus jeli, telaten, dan tidak boleh berpacu pada checklist standar audit. Kesungguhan dan komitmen sangat dibutuhkan seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan. Auditor tidak boleh gegabah dan mengambil keputusan sendiri dalam melaporkan temuan, karena audit internal tidak hanya mengumpulkan temuan, akan tetapi juga mengumpulkan bukti-bukti prestasi yang sudah dicapai. Yang ketujuh, melaporkan temuan audit yang ditemukan selama proses audit internal. Auditor dalam pelaksanaan auditor internal harus membuat laporan temuan saat auditing untuk ditindaklanjuti oleh auditor. Kemudian, auditor diberi batasan waktu untuk proses pembenahan. Dan yang kedelapan, memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai selesai dinyatakan melalui waktu yang diberikan untuk pembenahan. Auditor internal harus memeriksa tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua temuan yang disebutkan. Di ini, saya mewakili teman-teman kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini mengenai auditor internal dalam lembaga pendidikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.